Di dalam artikel publikasi ini, ketika kita melakukan penelitian, bentuknya berupa laporan penelitian. Jadi misalnya Bapak Ibu yang nanti membuat skripsi, kemudian skripsi dibuat, kemudian dibuat laporan penelitian. Nah, laporan penelitian itu harus diubah menjadi artikel publikasi ini. Nah, kali ini kita akan membahas tentang penulisan artikel jurnal ilmiah. Ya, nanti termasuk contohnya yang saya buat terkait dengan penulisan artikel jurnal ilmiah ini atau artikel publikasi ilmiah. Jadi dalam laporan penelitian tentu kita mengenal istilah artikel. Jadi macam-macam artikel banyak, ya. Sekali artikel ya dalam bentuk tulisan, tetapi kali ini kita akan membahas terkait dengan artikel publikasi jurnal ilmiah. Jadi tulisan yang bersifat utuh ya, yang disebut dengan artikel ini biasanya secara umum kita sebut dengan artikel adalah tulisan atau karangan ya, yang bersifat utuh dalam surat kabar, majalah, bentuk publikasi lainnya, biasa yang ditulis oleh orang secara umum. Maka tulisan ini disebut sebagai artikel. Ya. Jadi artikel ini yang biasa ditulis di media-media massa, termasuk juga yang ditulis melalui media WhatsApp. Itu ada dengan artikel. Ya. Nah, tentu artikel yang ditulis itu belum tentu merupakan artikel publikasi ilmiah, bisa saja bentuknya opini. Ya. Misalnya kalau kita lihat di surat kabar ada suatu opini pembaca atau penulis. Ya. Jadi ada beberapa ragam tulisan opini berbentuk ringkasan padat di media massa yang ditulis dari sudut pandang penulis. Jadi perspektif yang digunakan adalah perspektif penulis, yaitu dengan gaya penulis itu sendiri. Ya. Nah, inilah yang disebut dengan artikel. Sebenarnya artikel ini kumpulan tulisan-tulisan ya, yang ada biasanya jumlahnya halamannya tidak terlalu banyak. Nah, maka ini disebut dengan artikel. Ya. Nah, tetapi artikel itu belum disebut sebagai artikel ilmiah, ya. Karena belum ada jurnal atau artikel yang terkait dengan penulisan artikel publikasi ilmiah. Tadi kita sudah lihat bahwa di dalam jurnal ilmiah itu biasanya diterbitkan secara berkala, bisa dalam 1 tahun itu 2 kali, dalam setahun bisa saja 4 kali, bisa saja sebulan sekali. Jurnal ilmiah tergantung kepada penerbit atau pengelola jurnal itu. Kemudian di dalam penulisan artikel publikasi ilmiah ini tentu ada kaidah-kaidah yang terikat di dalamnya. Sehingga biasanya ketika kita menulis artikel publikasi ilmiah ini, maka biasa direview oleh beberapa reviewer. Ya. Jadi sebelum kita terbit di sebuah artikel, ya tentu biasanya direview. Nah, nanti akan saya contohkan ada beberapa artikel publikasi ilmiah yang nanti akan kita bahas. Sebenarnya dalam artikel publikasi ilmiah yang saya tulis pun itu selalu ada review ya, dari pengelola jurnal. Jadi reviewer itu pengelola jurnal menyerahkan itu kepada reviewer yang sudah ditunjuk. Nah, karena itu ciri artikel adalah menonjolkan pada eksposisinya, ya. Yakni dalam rangka menerangkan, menjelaskan atau memberitahukan pembaca tentang sesuatu hal yang terkait dengan hasil penelitian atau penelitian yang dilakukan. Misalnya kalau kita lihat ada berbagai macam ya, ragam dari tulisan ini, ada yang ekspositoris, argumentatif, kemudian berpeluang mendatangkan pencerahan ya, kemudian dipicu dari hal yang aktual atau yang kekinian ya, pantulan pribadi penulis yang lebih menonjol ya, jadi aktualisasi penulisnya, kemudian memecahkan persoalan yang dihadapi berdasarkan pada perspektif atau sudut pandang
penulis, kemudian bentuknya ringkas, ya, padat, kemudian gaya nada tulisan tegas, lugas dan serius. Nah, ini yang terkait dengan artikel ya ilmiah ya. Dan artikel itu meliputi hasil penelitian. Jadi ketika Anda nanti membuat skripsinya, jadi diwajibkan untuk publikasi di jurnal ilmiah. Nah, baik itu yang bersifat dari hasil penelitian, kemudian non penelitian, misalnya opini, pendapat ya, atau menggunakan referensi buku. Nah, ini bisa ditulis ya. Kemudian penilaiannya biasanya dilihat dari sebabnya, belum ada ukuran yang baku ya, karena biasanya sangat tergantung kepada gaya selingkungannya, ya, bukan gaya selingkuhannya ya, gaya selingkungannya. Jadi dalam menulis artikel itu ada gaya selingkuhannya masing-masing ya. Jadi setiap jurnal tentu terikat dengan gaya selingkungan dari berbagai artikel yang terbitkan. Biasanya perbedaan itu terletak pada format atau template yang terkait dengan hasil dan pembahasan. Biasanya hasil dipisahkan dengan pembahasan, biasanya juga pembahasan dan hasil itu disatukan. Kemudian sistematika, ya. Sistematika dalam penulisan artikel ini. Dalam penulisan artikel itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama dalam penulisan artikel itu ada judulnya. Ya. Judul terkait biasanya judul itu ditentukan panjang katanya. Ada yang membatasi pada 12 kata, ada yang membatasi sampai 16 kata. Jadi tidak boleh lebih. Ya. Nah itu di judul. Kemudian nama penulis. Nama penulis itu ditulis tanpa menggunakan gelar akademik. Ya. Kesarjanaan itu tidak ditulis tentang itu, cukup namanya saja. Ya. Kemudian asal institusi atau instansinya, ya. Kemudian abstrak. Ya. Di abstrak itu biasanya nanti ada abstrak bahasa Indonesia dulu, ada yang abstrak bahasa Inggris dulu, ya sangat tergantung. Kemudian di judul juga biasanya ada bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Nah di judul itu. Ya. Jadi di abstrak ini tadi ada 60 kata, ada yang menggunakan 200 kata, ada yang menggunakan 250 kata. Ya, sangat tergantung kepada jurnal yang dituju. Jadi setiap jurnal itu memiliki gaya selingkungannya masing-masing, jadi berbeda-beda ya. Kemudian di abstrak itu ada latar belakang sedikit saja, konsep misalnya tentang malaria misalnya, maka di situ kita jelaskan konsep tentang malaria. Kemudian termasuk prevalensinya, kemudian tujuan, metode, hasil, kesimpulan. Ya. Tadi abstrak bisa bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, ya dia dalam abstrak itu. Kemudian yang di dalamnya bahwa ada pendahuluan. Ya, setelah abstrak itu ada pendahuluan dan latar belakang, tinjauan pustaka biasanya ditulis, biasa tidak ya. Kemudian tujuan, kemudian metode ditulis, yang wajibnya itu di pendahuluan biasanya ada latar belakang, kemudian tujuannya, tapi biasanya tujuan pustaka jarang yang ditulis. Kemudian ada metode, ada hasil, ada pembahasan, ada kesimpulan, saran dan daftar pustaka. Ini yang terkait dengan abstrak. Ya. Kemudian ini ya, sama juga, ya. Ini sama ya. Ini contoh dalam penulisan artikel. Nah, sekarang kita lihat contoh dari sebuah artikel publikasi ini. Ya. Ini kebetulan tulisan saya. Jadi artikel yang saya tulis setelah direview. Ya. Nah, jadi ini artikelnya.
Jadi judulnya adalah faktor-faktor yang berhubungan dengan judulnya faktor-faktor yang berhubungan dengan upaya pencegahan penyakit diare pada balita di wilayah kerja Puskesmas Tempuna Kabupaten Sintang. Kemudian ini judul, kemudian di bawahnya judul juga, ini judul menggunakan bahasa Indonesia, sementara ini yang menggunakan bahasa Inggris. Factor related effort to prevent diare disease of children, misalnya ya, children seharusnya di sini R. Children 5 under years old in the working area of the Tempuna Public Health Center, Regency of Sintang. Ya. Penulisnya saya dan 2 orang teman yang lain. Dan ini institusinya, kemudian ini koresponden autornya ya, yang bisa dihubungi yaitu penulisnya. Kemudian ini abstraknya bahasa Indonesia. Nah, di abstrak ini harus juga ada latar belakangnya. Misalnya sampai dari sini itu terkait latar belakangnya. Ya. Kemudian kasusnya yang ada di Tempuna tadi, wilayah kerja Puskesmas Tempuna. Kemudian metode. Metode penelitian juga harus di sini mulai metode. Kemudian jumlah populasi, kemudian sampai sampel. Ya. Sampelnya 226 orang ibu yang memiliki balita. Tekniknya, teknik pengambilan sampel menggunakan sampel random sampling, hasil pengujian uji G-square 3V yang lebih kecil dari nilai alfa ya 0,5. Kemudian dari hasil penelitian ini hasil data penelitian, data dalam penelitian ini menggunakan analisis statistik deskriptif dan uji beda proporsi untuk analisis univariat dan bivariat. Nah, hasil analisis menunjukkan bahwa pendidikan dengan p-value 0,25 dan OR 2,161 dengan confidence interval 1,114 sampai 4,081. Jadi kalau kita lihat di sini yang berhubungan dengan upaya pencegahan itu adalah pendidikan ya dengan p-value di bawah 0,05 ya. Kemudian ini adalah faktor resikonya. Jadi kalau misalnya pendidikan rendah maka memiliki faktor resiko 2,16 kali. Kemudian sikap ini juga memiliki hubungan dengan kejadian upaya pencegahan ya diare karena di bawah 0,022 ya dengan dengan OR-nya 2 atau odds ratio 2,662. Jadi ini yang terkait dengan upaya pencegahan hanya 2, yaitu terkait dengan pendidikan ibu dan sikap ibu terhadap pencegahan diare. Ya. Ini juga saran di sini juga ada ya, berhubungan dengan upaya pencegahan wilayah kerja Puskesmas. Kesimpulan penelitian ini bahwa pendidikan di bawah SMA sulit menerima informasi pencegahan diare secara baik dan sikap mendukung upaya pencegahan kejadian diare pada balita. Sarankan yang melakukan promosi kesehatan kepada ibu balita secara terus-menerus atau kontinu. Nah, kemudian kata kuncinya, kata kunci ini tidak boleh lebih dari 5 kata. Ya. Jadi kita gunakan 1 diare, 2 pencegahan diare. Ini tidak boleh lebih minimal 3 ya. Minimal 3 kata, maksimal 5 kata. Kemudian ini yang bahasa Inggrisnya. Bahasa Inggrisnya demikian juga sama sebenarnya, tinggal di translation saja ya. Kemudian ini kata kuncinya. Sekarang kita masuk pada pendahuluan ya. Nah, di pendahuluan ini terdiri atas konsep, yaitu konsep tentang diare. Diare merupakan suatu kejadian pengetahuan ini berdasarkan pada hasil penelitian. Ya. Jadi mesti kita kutip ini. Kalau dia menggunakan checker, alat pendeteksi
plagiat, maka biasanya dalam sebuah tulisan itu ini bisa terbaca. Jadi kita buat kalimatnya mirip tapi tidak boleh sama, ya. Jadi kita ambil kata kuncinya di situ, jadi kita harus kita ubah. Nanti kalau dia menggunakan checker, maka hasil plagiat itu kelihatan, nampak, ya. Nah, jadi sebaiknya kita menggunakan bahasa sendiri, tetapi tidak mengubah makna, ya, dari sebuah artikel itu. Jadi kita tulis di sini tetap namanya, tetapi yang kita tulis itu menggunakan bahasa sendiri, meskipun kita mengutip, ya, mengutip dari Melianti ini, ya. Ini terkait dengan diare, prevalensinya, ya, prevalensi mulai dari prevalensi yang terjadi di dunia, kemudian di Indonesia, di Kalimantan Barat, Kabupaten Sintang, dan wilayah kerja Puskesmas Tempunan, ya. Nah, ini yang terkait, jadi mengerucut. Jadi mulai dari konsepnya, kemudian baru prevalensi diare yang ada di dunia, kemudian di Indonesia, di Kalimantan Barat, ya, di Kabupaten Sintang, kemudian di wilayah kerja Puskesmas Tempunan. Ini sangat tergantung kepada di mana Bapak Ibu melakukan penelitian, ya. Jadi misalnya tadi kalau di penelitiannya di daerah Sanggau, kemudian di wilayah kerja mana. Nah, kemudian metode penelitian yang digunakan, metodenya ini merupakan penelitian kuantitatif dengan rancangan metode cross seksional, yaitu penelitian yang mempelajari hubungan antara faktor risiko dengan efek menggunakan cara pendekatan observasional dalam pengumpulan data yang secara sekaligus, ya, termasuk lokasi penelitian, ya, kemudian jumlah populasi dan sampel ini harus juga disajikan termasuk dalam cara penarikan sampel, ya. Nah, di sini kebetulan biasanya di tempat lain tidak diminta definisi operasional, tapi di sini malah diminta definisi operasional. Ya, maka saya tambahkan di sini hasil review dari reviewer, dia minta supaya ditambahkan definisi operasional, ya. Nah, sekarang kita masuk pada hasil, ya. Nah, di hasil ini, hasil penelitian ini, tampilkan dulu tentang peneliti yang menjadi kriteria inklusinya, diminta inklusi eksekusinya, ya, di dalam penelitian ini, yaitu misalnya kalau di sini saya buat kriteria inklusinya adalah ibu yang memiliki balita, kemudian bersedia menjadi responden, dapat membaca dan menulis, berada di rumah saat pengumpulan data. Sedangkan kriteria inklusi eksekusi, sebenarnya eksekusi ini bukan lawan dari inklusi, ya. Sebenarnya eksekusi ini yang tidak dimasukkan, ya. Misalnya tadi kalau eksekusi, kalau orang tidak bersedia menjadi responden, ya tentu otomatis dia tidak bisa menjadi responden. Kemudian kalau dia tidak punya balita, maka otomatis dia tidak dijadikan responden, ya. Nah, kalau dia tidak bisa baca tulis juga tidak bisa kita jadikan responden karena sulit untuk menjawab pertanyaan, ya, terkait dengan penelitian ini. Kemudian karakteristik responden yang ditemukan dari 226 responden ini berdasarkan penelitian ini, responden yang berumur misalnya umur lebih dari 26 tahun, berarti 25 tahun ke bawah, itu sebanyak yang di atas 26 tahun itu 173 orang, ya, atau 76,5%, ya. Nah, jumlahnya, ya, pendidikan. Demikian juga ini adalah karakteristik dari responden ketika dilakukan pengumpulan data, ya, hasil penelitian itu, ya. Nah, kemudian upaya pencegahan yang dilakukan berdasarkan data ini, maka yang melakukan upaya pencegahan adalah 170.000 balita atau 75,2%, ya. Nah, jadi di sini kita harus memberikan definisi yang terkait dengan upaya pencegahan, apa saja yang termasuk dengan upaya pencegahan, ya.
Nah, jadi melakukan pencegahan dan tidak melakukan pencegahan ini dibuat definisi operasional dan apa saja misalnya yang harus dilakukan terkait dengan upaya pencegahan. Nah, kemudian pengetahuan yang baik, ya, kita buat kuesioner yang terkait dengan pengetahuan. Ya. Nah, oleh sebab itu dalam menjelaskan upaya pencegahan dan tidak melakukan upaya pencegahan ini, ya harus dibuat definisi operasional, ya, karakteristiknya, misalnya mencuci tempat ya setelah memberikan makan balita misalnya. Nah, kemudian merawat balita dengan baik, tidak cuci tangan sebelum memegang balita, gitu ya. Nah, ini yang termasuk dalam kategori upaya pencegahan. Kemudian pengetahuan yang baik kita buat pertanyaan, misalnya ada 10 pertanyaan yang terkait dengan upaya untuk mengukur pengetahuan. Ternyata berdasarkan pada penelitian ini ada 78 orang ibu ya, yang memiliki pengetahuan baik atau 34,5%. Sementara yang pengetahuan kurang itu adalah 148. Ya. Kemudian sikap mendukung demikian juga ya tentu berdasarkan pada variabel yang diteliti. Kemudian yang berikutnya baru di sini dijelaskan. Jadi cara menjelaskan artikel ini dilihat dari persentase yang besar. Misalnya 170 itu upaya pencegahan dan melakukan upaya pencegahan, nah itu sebanyak 75,2%. Nah, ini yang ditampilkan. Ya. Nah, kemudian yang tidak ini sebanyak 24%. Nah, cara menampilkan dari laporan artikel publikasi ilmiah ini yang harus kita lihat adalah dilihat persentase. Misalnya pengetahuan kurang ini kan lebih besar, yaitu 148 atau 65,5%. Ini yang dulu ditampilkan baru mengikuti pengetahuan yang baik. Kemudian demikian juga sikap yang tidak mendukung 124 ini yang ditampilkan, kemudian 59,3% ini yang ditampilkan ya. Ya, nanti silakan ditanyakan setelah ini ada yang sudah angkat tangan ini. Ya, nanti sebaiknya setelah saya jelaskan. Kemudian berdasarkan hasil penelitian ini, hubungan umur, pendidikan, status gizi balita, jenis kelamin, pekerjaan ibu, akses informasi, pengetahuan dan sikap dengan upaya pencegahan diare pada balita di wilayah kerja Puskesmas Tempuna dapat ditemukan yang variabel yang berhubungan itu dilihat V-value-nya. Nah, kita lihat yang berhubungan ini yaitu yang di bawah 0,05 ya. Yang di bawah 0,05 ini hanya dua ya, yaitu 0,025 yaitu 0,025 yaitu pendidikan. Kemudian yang kedua adalah sikap. Nah, sikap ini berhubungan karena di bawah 0,05 ya, di bawah 0,05. Jadi ini yang berhubungan. Berdasarkan hasil penelitian ini, variabel yang berhubungan dengan upaya pencegahan adalah pendidikan ibu dan sikap ibu. Nah, inilah yang berhubungan dengan variabel penelitian ini. Nah, ini jelaskan ya. Tadi untuk menjelaskannya tentu dilihat berdasarkan pada upaya pencegahan dengan variabelnya ya. Nah, ini pun dilihat dari persentase yang besar yang mana yang ditampilkan. Misalnya kalau kita membacanya dari sebelah kiri upaya pencegahan, maka kita mulai dari sebelah kiri. Misalnya di sini sebelah kiri, sebelah kanan ya. Dan ini harus lebih kecil. Jadi kita ambil dari sini yaitu pencegahan dengan umur, pendidikan, ya. Nah, kemudian yang diambil ininya yang besarnya, persentasenya. Nah, misalnya yang kita baca dari 76 ini, ya. Nah, berdasarkan tabel buat ketahui bahwa ibu balita yang berumur 26 tahun ke atas melakukan pencegahan diare pada balita sebanyak 133 responden atau 76,9%, sedangkan umur ibu balita kurang dari 25 tahun yang melakukan pencegahan diare sebanyak 37
responden atau 69,8%. Hasil uji statistik diperoleh nilai p-value sebesar 0,389 ini ya, hasilnya bisa kita lihat di sini. 0,389 ya. Kemudian dari kebermaknaan alfa sama dengan 0,05, maka p-value-nya ini cetakan miring ya. Kurang dari nilai alfa artinya tidak ada hubungan signifikan antara proporsi ibu balita melakukan pencegahan diare antara umur lebih dari 25 tahun dan kurang dari 25 tahun. Jadi umur itu tidak ada hubungannya dengan upaya pencegahan dan seterusnya. Nah, ini yang terkait dengan hasil ya. Nah, kemudian kita masuk pada pembahasan ya. Pembahasan ini didasarkan pada variabel yang diteliti tadi, yang misalnya terkait umur ibu balita dengan upaya pencegahan, ya. Kemudian kita masukkan teori dalam pembahasannya, ya. Data dan teori umur ibu dan balita berkelompok menjadi dua, ya, ini ya. Nah, dibahas di sini. Kemudian pendidikan, ya, status gizi, kemudian pekerjaan ibu, ya, jenis kelamin balita dengan upaya pencegahan. Jadi akses informasi dengan upaya pencegahan, pengetahuan dengan upaya pencegahan diare, ya, kemudian sikap dengan upaya pencegahan diare ya, pada balita. Kemudian baru di sini ada kesimpulan, ya, kesimpulan di sini dari hasil penelitian terkait variabel yang berhubungan. Dan ucapan terima kasih ya, yang saya sampaikan pada pihak yang memberikan kontribusi selesainya pandemi. Kemudian yang terakhir adalah daftar pustaka ya, pustaka yang digunakan. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Tadi sudah ada yang mengangkat tangan, yang ingin bertanya, saya persilakan.